Bapak Ibu Halo. yang dikasih Tuhan. Ya, pertama untuk yang baru bertemu lagi, selamat tahun baru. Opung sendiri. 2023. Ya Pak, salam. Selamat sore. Sebentar. Macam kedeng deh. Mesti mejeng begini nih, tag di foto. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita sore ini. Sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelum juga dan hari ini juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya mari Bapak Ibu kita akan memuji Tuhan. Saya ambil lagu Sejauh Timur dari Barat. Ya seperti kita tahu Tuhan sejauh timur dari barat, Tuhan sudah membuang dosa-dosa kita. Tidak ada lagi yang diingat-ingat atas segala pelanggaran kita, dan jauh ke dalam tubir laut, Tuhan telah melepaskan dosa-dosa kita. Tiada Tuhan perhitungkan lagi kesalahan kita. Kita nyanyikan lagu ini, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Amin. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang kita hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh
hatimu dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ya, untuk lagu yang kedua, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita nyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tidak tahan untuk menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu juga jiwaku, Tuhan. Haleluya, mari kita nyanyikan sebagai doa kita. Your Bluetooth device is ready to pair. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, saya persilakan hambanya Pendeta Pendeta aduh, Pak Dodi aja, Pak Dodi. oh Pak Dodi, ya. Silakan Pak Dodi untuk doa pembukaan. Baik, mari kita akan berdoa bersama. Bapak, terima kasih kami bersama-sama sudah dikumpulkan Tuhan dan menerima janji kesetiaan-Mu atas kebenaran firman-Mu bagi kami bahwa Engkau hadir di tengah kami Tuhan dan Engkau bersemayam di atas pujian kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah sore hari ini awal, tengah, sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan, yang Kau sudah urapi Tuhan, melayani kami dan melayani Engkau Tuhan. Hamba-Mu Pak Joni Iskandar Tuhan, hamba-Mu juga Bapak Horas Siringo-Ringo Tuhan. Kami bersyukur bahkan setiap kami yang ambil bagian di dalam kesaksian sore ini, dalam apapun kami percaya Engkau mempersiapkan kami supaya kami dapat saling berbagi, memberkati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ibadah sore hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu dan urapan baru atas kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Dodi Menat. Baiklah, kita sebelum masuk ke ruang kesaksian, kita angkat satu lagu lagi. Bapa, Engkau sungguh baik.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, saya persilakan Bapak Ibu yang mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Ya, shalom teman-teman. Ayo, siapa yang mau jadi berkat Tuhan untuk kesaksian di mana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita semua ya.
Bu Mutiara Mungcu, ada mau kesaksian nggak? Bu Mutiara. Halo, Pak Sijabat. Udah lama kemana aja? Pendeta Sijabat. Ya Pak, ya. Mau kesaksian Pak, silakan. Lanjut Pak. Ada lagi Bapak Armadi ya? Armadi Tarigan, salam kenal. Shalom. Bu Mutiara Mungcu, apa kabar? Pak Timistiawan, Pak Timistiawan lagi nyuci. Mungkin Ibu Heti Simanjuntak itu. Ibu itu. Isi baru. Ibu Lydia. Kedengar. Kedengar. Pak Timi, udah kasih Ya, makan Pak burung belum? Komington, Pak Derison. Pak Timi udah kasih makan burungnya belum? Burung sama Tuh lagi makan sama nyuci. mau lagi nyuci. Bilas baju baru. Wih, mantap nih. baju baru. Kan emang Imlek dibeliin. Pasti juga sama dibeliin sama Putri banyak. Amin, amin. Tahu aja Ya. Pak Timi. Saya pendengar aja. Oke, sip. Berapa kodi Pak bajunya? Pada cuci. Pak Johan, Bagi baru. Banyak Pak Joni. Anak ya. Wah, itu anak uhau. Pak Johan lagi mau kemana itu OTW-nya? Mau pelayanan menyambut Imlek. Puji Tuhan, jangan lupa ya. Ada undangan. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa apanya. Jangan lupa. Ampaunya maksudnya. Pelayanannya kan pelayanan Imlek, jangan lupa. Pak, minggu ya Pak. Bu Lydia mau kesaksian. Maksudnya minggu libur. Apa Bu Lydia? Ibu Heti Simanjuntak itu kesaksian tentang salju. Gimana salju di sana? Mana Bu Heti? Bu Heti belum ada. Ada. Kok di laptop saya nggak ada nih Bu Heti? Ada tuh yang H, huruf H. Oh iya. Saya pikir hanya Hairul Gultom. Bu Heti Simanjuntak, shalom. Biasanya kan Hairul Gultom. Kalau tidak ada lanjut Pak Joni. Masuk firman, hambanya sudah siap memberkati Bapak Orat. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang kesaksian, kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Horas Siringo-Ringo. Ya, mari kita masuk satu lagu penyembahan dengan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Nanti kita akan persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau di hidup
bila kami datang Tuhan menghadap dan menyembah di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ya, saya persilakan hambanya Evangelis Silakan Horas. Bapak Horas Ringo. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan, Kau luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Ungkapan hati kami saat sore hari ini kami berkata, Engkaulah bagian yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Kami minta tolong, kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau utus mengajar, memimpin, menuntun. Itu beracara bagi kami Tuhan di tengah-tengah kami sharing saat ini, di tengah-tengah ibadah, Zoom yang kami kerjakan saat ini Tuhan. Kepadamu kami serahkan segala sesuatu. Tapi tidak tiap minggu. Beracaralah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, kejayaan, dan kemasyuran hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jelas suara saya, Pak? Bagus, mantap. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kesempatan yang indah untuk saya boleh dilayakkan ya untuk menjadi pembawa sharing di tengah-tengah acara kita saat sore hari ini. Bersyukur buat aduh aku lupa Bapak siapa tadi yang bawa pujian Pak? Joni Iskandar. Bapak Joni Iskandar. Sangat luar biasa tadi Pak. Setiap alunan lagunya ya puji Tuhan kelihatan seorang pemuji penyembah ya Pak ya. Enggak, Ya, Tuhan. biasa aja. Ya, saya sangat diberkati dengan pujian yang dibawakannya. Terima kasih, Pak. Jadi Adiknya Elton John, Pak. Iya. Jadi John Iskandar. Pak Dudi Hussein nambah. Baik, boleh tampilkan slide-nya, Pak. Ya, Pak. Siap. Ya, puji Tuhan. Hari yang indah saat ini untuk semuanya. Saya mengucapkan terima kasih akan mendengarkan saya. Baik, sebelum kita memulai seri, ini ada lagu yang saya tuliskan. Lagu ini ungkapan sebuah kerinduan untuk berada dekat dengan Tuhan, ya.
Mungkin pertanyaan ini untuk Pak Joni Iskandar nggak penting, nggak perlu lagi mungkin ya, karena saya melihat bagaimana beliau memuji menyembah Tuhan. Pertanyaannya begini, saat kapan sih kita waktu yang terbaik datang menghadap Tuhan? Bukan karena kebutuhan, bukan karena keinginan sesuatu gitu. Tapi memang kita karena pengen menyembah Tuhan aja, pengen dekat dengan Tuhan gitu. Ya, jadi coba saya mau angkat lagu ini nih, hanya refnya aja sebentar aja. Sama-sama kita mau menikmati lagu ini. Hanya bagaimana ungkapan rindu dekat sama Tuhan saja. Ya, kalau yang lalu-lalu mungkin kita sering datang sama Tuhan, menghampiri Tuhan itu karena ada alasannya, mungkin karena sakit, atau mungkin karena ada permasalahan, atau bisa jadi mungkin ada sesuatu yang diharapkan ya. Tapi yuk hari-hari ini kita belajar datang ke Tuhan bukan karena itu semua, bukan karena dasar-dasar itu, memang kita pengen dekat sama Tuhan. Saya ambil gitar. Sebentar saja lagunya, lalu kita masuk ke sharing. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me now, you are near. Kau rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me now, you are near. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Amin. Saya percaya kerinduan berada dekat sama Tuhan hari-hari ini itu akan melanda kita, ya, kehausan berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin akan hal itu, karena saya juga berdoa hal-hal yang demikian semoga setiap hari semakin bertambah-tambah dalam kehidupan saya. Ya. Baik, next slide-nya Pak, kita akan masuk ke bahan sharing. Saya percaya sih bahan sharing yang demikian ya nggak disukai. Saya sendiri juga nggak pernah suka bahan sharing seperti ini. Kalau bisa sih sharingnya bagaimana sebuah keberhasilan, bisa sharingnya bagaimana mengalami multiplikasi, pelipat gandaan, berkat 100 kali lipat kan gitu ya. Tapi kalau bicara mengenai proses kehidupan, saya rasa sih nggak banyak orang mengetahuinya, tapi nggak apa-apa, mengingininya, tapi nggak apa-apa ya. Hari ini belajar untuk hal ini, saya juga sangat belajar untuk hari ini juga. Kemudian saya berbagi sharing di tempat ini. Ya, next Pak, slide-nya. Jadi menurut saya, karena menurut ini, saya akan ngambil bahan sharingnya dari ayat 9, ayat 1 sampai 4. Ya.
Ini proses yang dialami seorang Ayub, ya. Jadi kalau menurut saya mengikuti daripada ayat firman Tuhan ini, jikalau kita dalam sebuah proses reaksinya benar, ya, itu sangat bagus hasilnya. Tapi reaksinya salah, saya simpulkan ada 4 hal, maka hilang penyertaan Tuhan, hilang upah, bahkan ada ganti rugi yang hilang. Bahkan ini yang paling esensi sih ya, yang paling esensi, yang paling saya soroti dalam kehidupan saya, ya pemulihan diri tidak terjadi. Ketika di sebuah proses, ya, reaksi kita salah, pemulihan yang sesungguhnya yang Tuhan mau sesuai dengan standarnya, kita nggak akan alami gitu. Ya. Coba next Pak, kita coba merenungkan ayat firman Tuhan yang Ayub tulis sebagai statementnya dia. Ini luar biasa. Saya jujur sih kalau baca statement Ayub ini, apa benar kayak gitu. Kok bisa-bisanya seorang Ayub nulis statement seperti ini, sementara pengalaman yang dialaminya itu bukan hal biasa gitu, ya. Jadi saya bacakan ayatnya. Tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Ayub 9 ayat 1 bilang begini, tetapi Ayub menjawab, ayat 2, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya, masakan manusia benar di hadapan Allah. Ayat 3, jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Ayat 4, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Ini statement Ayub, ya. Ini statement kalau kita tuliskan atau mungkin kita ucapkan dalam posisi enak, ya sangat-sangat memungkinkan gitu ya. Tapi posisinya enggak. Sementara posisi Ayub saat itu, boleh next Pak, biar kita tahu posisi Ayub ini, aduh, Allah menyebutnya dalam pandangan Allah, dalam kacamata Tuhan, dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan orang yang suka menjauhi kejahatan. Sementara posisi yang demikian, ya, keempat posisi ini, tapi lihat, gara-gara keempat posisi ini, ya, dia mengalami fenomena yang saya sebut tragedi kehidupan. Saya bilang sih gara-gara keempat posisi ini. Posisi yang pertama dia hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, lalu menjauhi kejahatan. Keempat predikat ini ada dalam diri Ayub, bahkan menjadi karakter Ayub. Bahkan Tuhan sendiri melihatnya. Demikianlah Ayub, sampai dia membanggakan Ayub, pribadinya Tuhan membanggakan Ayub. Di depan anak-anak Tuhan saat itu kalau kita baca Alkitab, bahkan di depan iblis sekalipun. Ya. Tapi lihat nih, gara-gara ini, ayat ini, next Pak. Dia mengalami 5 tragedi kehidupan. Ya. Kalau kita renungkan baca Ayub, ya. Yang pertama sekali, saat hamba-hambanya menjaga ternaknya dan segala hal harta kekayaan, itu ada orang yang datang merampas. Jadi ceritanya begini, Ayub ini pada zamannya itu orang yang paling kaya di belahan bumi timur. Jadi saat itu kisahnya sepertinya gini, belahan bumi itu hanya 2, barat dan timur. Jadi di timur ini orang yang terkaya itu ya udah Ayub saat itu, ya. Saking kayanya dia, banyak harta kekayaannya, ternaknya dan segala. Tapi gini, pada satu hari itu harta kekayaannya yang dikumpulkannya selama mungkin bertahun-tahun atau itu hilang semuanya, ya, seluruhnya hilang. Bahkan yang tersisa terkadang 1 orang hambanya untuk melaporkan ke dia. Itu yang pertama, ya. Jadi fenomena ini waktu kita baca seolah-olah gampangan karena kan hanya sebuah cerita. Tapi begini, saya ngalaminya tanggal 28 Desember yang baru ini, ya, tanggal 28 Desember yang baru ini saya ngalaminya harta yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun
ya, di mana saat itu saya mendapatkan, dipercayakanlah mengalami berkat sehingga saya bisa membangun 3 ruko, ya. Sehingga fenomena 3 ruko ini di tanggal 28 kemarin karena ada sengketa, ya, itu saya mengalami yang namanya bangunan ini harus dirobohkan oleh tim terpadu, ya. Jadi ketika ini dirobohkan, saya, istri dan anak-anak saya itu melihatnya itu bukan hal yang gampang. Air mata, sesak di dada, itu kami alami. Tapi kan yang saya itu kan 3 ruko saya miliki memang. Tapi di dekatnya itu saya masih punya seperti pergudangan, 1 gudang maksudnya untuk saya berusaha bisnis interior, furniture, dan saya juga masih punya rumah gitu, sehingga saya masih bisa pindah dari ruko ini ke tempat saya bisa tinggal. Tapi ini Ayub ceritanya lain. Sementara saya baru mengalami fenomena 3 ruko aja dirobohkan, itu air mata itu nggak bisa tertahan, ya, menyaksikannya. Istri saya juga nggak bisa tertahan gitu. Anak-anak saya juga bagaimana kami harus angkatin barang dari dalam, ya. Belum lagi barang yang kita angkat itu datang pemulung yang ngambil gitu ya, kita saksikan semuanya, itu betul-betul tragedi menurut saya dalam hidup saya. Sementara ini cerita Ayub ini nggak ada apa-apanya yang saya alami, nggak ada apa-apanya. Ini Ayub, ya, itu seluruh harta kekayaannya hilang, bahkan hamba-hambanya pun tewas dibunuh, orang-orang yang merampas, hanya sisa 1. Belum selesai yang 1 melapor sama Ayub, udah datang lagi yang 1 menceritakan bagaimana harta kekayaannya hilang. Ini aku pikir ya, luar biasa pengalaman yang Ayub ini. Ketika aku sandingkan sama yang aku alami tanggal 28 kemarin menjelang tahun baru, ya, jujur memang di Natal dan tahun baru kegalauan itu saya ngalami, ya. Jadi ketika saya sandingkan dengan ayat ini, saya nggak ada apa-apanya. Lalu kemudian yang kedua, ya, ini kisah yang luar biasa lagi. Belum selesai cerita harta kekayaan, mungkin Ayub masih berpikir mengenai harta kekayaan yang hilang. Tiba-tiba ada 1 orang datang. Ternyata saat itu anak-anak Ayub itu melakukan sebuah acara di sebuah tempat. Lalu ada datang puting beliung. Lalu kemudian itu bangunan roboh. Dan cerita di Alkitab itu ada 7 orang anak laki-laki Ayub dan 3 orang perempuan. Saat itu harus tertimpa bangunan dan setiap orang ada di situ juga. Hanya 1 orang yang luput dari sana sehingga bisa mendatangin Ayub. Lalu cerita sama Ayub mengenai masalah itu. Coba bayangkan. Ini cerita apa, ya? Alasannya apa? Alasannya karena Ayub hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Cuman yang anehnya, ketika ini hal terjadi, saya dalam perenungan saya sendiri, ya, sebagai, ya, berandai-andai, mungkin Ayub berpikir ada 1 orang itu anaknya yang kepalanya pecah lah, yang mungkin tangannya patah lah, yang mungkin bagian-bagian tubuhnya ada yang pecah, sehingga itu akan mengakibatkan anaknya ini meninggal, ya. Itu bisa jadi hal-hal yang besar. Tapi gini, statementnya Ayub ketika itu perihal harta, perihal daripada anaknya meninggal, ya, Ayub bilang gini sama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di bahasa Ayub ini, jujur saya bilang, ketika saya mengalami fenomena 3 ruko aja, untuk ngomong kayak gini, aduh, bergetar bibir, ya. Sementara posisi saya di dalam gereja itu, ya, maksudnya udah melayani Tuhan sebagai diaken gitu. Bahkan ada apa namanya penggembalaan di kita itu namanya ada family care. Jadi seorang ketua saya di situ. Dan jujur, hari-hari yang saya lalui juga banyak terjun dalam sebuah pelayanan. Tapi ketika ujian datang 3 ruko aja, ya, itu sulit saya. Sulit. Makanya proses yang saya ceritakan ini nggak enak sebetulnya. Tapi yuk sama-sama kita belajar. Percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Setelah selesai yang kedua tragedi itu, dia masuk ke tragedi yang ketiga, ya. Karena begini, tiba di satu saat, ya,
Tuhan ketemu lagi sama iblis. Lalu iblis bilang itu kan karena kamu ini melakukan apa, kulit ganti kulit, begitulah dalam bahasa dialognya. Lalu Tuhan bilang, ya sudah, yang penting jangan ambil nyawanya. Lalu karena hal itu, akhirnya dalam kisah Ayub, kalau kita baca, Ayub itu mendapat sebuah penyakit yang mulai daripada ujung kaki sampai ujung rambut itu gatal-gatal. Bahkan kulit busuk ya, sampai ceritanya di Alkitab itu dia harus ambil beling untuk menggarutnya. Dan ketika digarut pun itu enggak ini. Itu maksudnya itu enggak hilang gatalnya. Ya. Posisi ini pun penyakit demikian saya pernah alami. Anak saya itu ada seorang anak Papua yang saya angkat mulai daripada lahir menjadi anak saya. Dan usianya sekarang udah 6 tahun. Waktu anak ini bukan anak kandung ya, ini masih anak angkat maksudnya. Waktu dia demam, ya, demam, lalu berhari-hari demamnya nggak turun. Ya. Udah terkadang pun dalam hati ini mulai bertanya sama Tuhan, apa maksud Tuhan nih? Ada begitu? Ya. Tapi ini Ayub luar biasa loh. Ya. Bahkan ketika dia ngalami sakit itu semuanya, seorang istri yang tadinya harusnya menjadi penolong, ya, buktinya apa? Ini kan Ayub ini orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia punya seorang istri dan hasil hubungan mereka 10 orang anak dan sudah mereka besarkan. Artinya gini, istri ini kenal Ayub. Tapi ceritanya sang istri ini, ya, dalam ceritanya itu karena melihat kenyataan itu anaknya meninggal semua, harta juga sudah habis, lihat juga suaminya mengalami sakit demikian, lalu dia nggak terima dengan kenyataan itu. Lalu ketika dia melihat seorang Ayub masih nyembah Tuhan, dia bilang begini, hah? Masih sampai sekarang kamu masih menyembah Tuhan? Lalu Ayub bilang, kamu gila. Lihat di statement Ayub, kamu gila. Emang kita hanya bisa menerima yang baik-baik aja dari Tuhan? Ini luar biasa. Ayub punya statement. Ya. Jadi 4 tragedi. Kita coba ya. Dia masih tetap bertahan sama Tuhan. Tapi kita coba, kita punya istri mungkin. Ada salah paham aja ya, ada salah paham aja sama dia ya. Udah terkadang kita mulai berusaha untuk salahkan Tuhan dalam posisi itu. Tapi ini Ayub enggak. Dia punya statement tentang Tuhan, dia pengertian tentang Tuhan sangat tinggi. Lalu yang kelima, tragedi yang kelima, ya. Saat itu kan sahabat Ayub ada 3 orang itu datang jumpain dia. Datang jumpain dia, yang ketiga orang ini. Saking Ayub itu mereka kenal, mungkin ya, mereka kenal memang orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, jauh kejahatan. Lalu mungkin saat hidupnya Ayub itu, dia mungkin ganteng ya, atau apa gitu ya. Tapi ketika itu semua datang, di Alkitab aku baca, itu sampai mereka 7 hari terdiam melihat kondisi Ayub. Berarti memang tragisnya yang dialami Ayub itu bukan kaleng-kaleng maksudnya. Memang benar-benar tragis. Mungkin kita kenal sahabat kita, kita tahu dia baik. Lalu kemudian dia mengalami fenomena tragedi-tragedi. Lalu kita lihat juga sakit sampai mungkin berdarah-darah, kita nggak kenal. Mungkin kalau kita lihat pun kita shock ya. Ini saking shocknya teman-temannya itu 7 hari. Tapi ceritanya begini, ketika setelah selesai 7 hari, ini yang aneh, harusnya teman itu bantu teman, mungkin menguatkan atau berikan dukungan atau peluk kali atau apa ceritanya. Tapi di sini enggak. Justru kalau saya baca-baca menurut saya sih mereka malah hakimin Ayub seolah-olah Ayub melakukan kesalahan. Demikian. Jadi 5 tragedi ini, setelah kelima tragedi ini, ya di ayat 9, Ayub tuliskan statement yang tadi. Coba next Pak. Ini dengan cepat. Nah ini, kelima hal ini
Maksudnya yang dialami itu menurut saya, ya. Bila manusia alami biasanya banyak pertanyaan dalam diri dengan kata-kata mengapa ini terjadi, lalu hakimi Tuhan, lalu marah sama Tuhan, lalu tinggalkan Tuhan. Sebab realitas selalu menyoroti tentang kata ketidakadilan. Nah, ini saya alami, aku banget ini. Ya, aku banget ini. Kalau saya sih kemarin ketika ngalamin yang 3 ruko tanggal 28 kemarin, ya. Kalau Ayub itu datang temannya malah menghakimi. Puji Tuhan saya masih punya teman kerabat itu tidak demikian. Mereka datang jumpain saya, lalu kemudian ketemu sama istri, lalu disalamkan ada uang ya ke istri saya. Ada juga yang tiba-tiba karena dia tahu saya nggak terlalu mau gitu terima uang ketika orang kasih, ada yang langsung transfer aja. Kemarin ada yang transfer 7 juta gitu ya. Lalu kemudian ada juga tiba-tiba seorang bapak ketika melihat kami agak galau gitu, tiba-tiba dia datang jumpain kami, bro, ini aku ada tanah 2 kapling tuh udah bersertifikat, bro, itu saya kasih samamu ya. Jadi artinya penghiburan itu saya dapat lah, penghiburan dari teman-teman, bahkan ada yang memberikan tanah yang sudah bersertifikat ya. Ini penghiburan bagi saya, menguatkan saya. Tapi pertanyaannya gini, gimana kalau itu nggak terjadi seperti Ayub? Next, Pak. Apakah saya tetap menuntut ketidakadilan kepada Tuhan? Nah, ini coba kita baca satu persatu statementnya Ayub ini. Dia bilang begini. Tetapi Ayub menjawab, setelah kelima hal itu ya, tragedi itu. Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah. Padahal kan 5 tragedi yang dialami Ayub. Mungkin bagi Ayub sih berapa, tapi karena aku baca itu, kan itu 5 tragedi. Jadi saya juga ketika saya tarik kesimpulan, kan saya di ruko yang kami buat itu, ya, kami itu mengajar anak-anak di sana. Ya, setiap hari Sabtu kami ajar anak-anak, bahkan ada anak-anak orang yang kami ini besar-besar kami juga, bahkan ada juga yang kami bayarin uang sekolahnya untuk mereka tetap bisa bersekolah ya lewat usaha yang kami kerjakan ya. Harusnya demikian. Saya punya banyak alasan untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan supaya saya tidak mengalami hal yang demikian. Tapi terkadang kemanusiaan saya masih masuk ke area itu. Tapi ini ketika saya baca statement Ayub ini luar biasa. Ya, dia alami hilang harta, anak 10 orang meninggal, ya, penyakit, lalu istrinya juga tidak sepaham lagi dengan dia, bahkan mengata-ngatai dia untuk mengutuki Tuhan, lalu matilah katanya. Lalu kemudian teman-temannya juga menghakimi dia di posisi yang seperti itu. Reaksi Ayub, ya, statement dia bilang gini, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Di ayat 3, dia jelaskan lagi. Bisa ayat 3, Pak. Next, Pak. Di bawahnya satu lagi. Ya. Ayat 3, iya. Lalu dia bilang begini, udah dia alami posisi seperti itu, ya, 5 tragedi tadi. Lalu dia bilang gini, jikalau iya, ini menggambarkan dirinya, jikalau aku ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Jadi Ayub ini kalau saya baca-baca renungkan, dia bilang begini, ya, mungkin 5 tragedi tadi dalam bahasa saya bilang begini, kalaupun ada, ya, 995 lagi tragedi menimpa hidupku. Dia bilang Tuhan udah paling benar, aku tidak dapat membantahnya, aku tidak boleh berperkara kepada Tuhan. Di bahasa berperkara di situ, ya, itu dari kata bahasa Ibrani-nya rihit, artinya tegur Tuhan, lawan Tuhan. Jadi pengertiannya begini, Ayub memaknai tragedi yang dia alami kelima hal itu, ya. Jikalau datang 995 lagi, ya, aku nggak akan berperkara. Berarti
Artinya aku nggak akan nggak akan melawan Tuhan. Makanya saya bilang ini statementnya Ayub ini luar biasa. Ya. Kalau kita sandingkan dengan yang kita alami, padahal kan kita belum sampai berdarah-darah mungkin, atau mungkin belum ada apa-apanya gitu. Tapi terkadang kita udah langsung cepat, seolah-olah Tuhan yang salah. Bahkan ada, ya saya sendiri sih terlibat di dalamnya ya. Sampai kadang bilang, Tuhan, kalau sampai ke depan Tuhan nggak tolong, ya mungkin selesai Tuhan. Aja tuh. Mungkin ya statement-statement yang kita buat dalam kegalauan. Tapi ini, di dalam kegalauannya Ayub, dia bilang ini, jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantah. Dalam program cara berpikir dia kasih tahu Tuhan udah paling benar. Yang sedang dialami itu udah paling bagus. Menurut saya demikian kayak bahasanya ya. Jadi Ayub memaknai jangan tegur Tuhan, jangan lawan Tuhan, tak usah benarkan diri gitu. Coba next Pak. Di ayat 4. Ya. Lalu di ayat 4 ini dia sebut gini, makanya ini statementnya Ayub itu luar biasa. Dia bilang Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Kalau kita dapatkan seperti kami pebisnis ya, ada goal tender atau mungkin ada berkat yang tiba-tiba kita alami gitu ya. Mungkin saat-saat seperti itu kita bilang, wah ini memang luar biasa Tuhan ini. Tuhan ini udah paling bijak nih. Lalu memang luar biasa, kuasa Tuhan ini luar biasa gitu ya. Tapi coba ketika ngalami di mahal seperti itu. Satu kali saya punya teman satu pelayanan, ya sama-sama sih kami yakin gitu. Lalu dia udah menunggu kelahiran anaknya itu. Kayaknya memasuki tahun ke-8 ya. Lalu tahun ke-8 tiba-tiba dia mengandung. Lalu akhirnya sampai mau proses kelahiran itu, akhirnya anak itu lahir. Lalu kemudian anak ini mengalami satu problema. Lalu anak ini di inkubator. Ya. Ketika di inkubator, lalu kemudian anak ini dibawa pulang. Saat dibawa pulang 3 hari aja anak ini akhirnya meninggal. Ya. Lalu saat anak ini meninggal, mulai ya memang saya sih ngomongnya gampang menceritakannya, mungkin mereka ngalami belum tentu kan. Tapi gini, waktu mereka ngalamin itu mulai mereka merasa Tuhan itu tidak adil, lalu udah nggak pakai Tuhan-Tuhanan lagi, lalu mulai tidak ke gereja ya, atau alami kepahitan. Dan puji Tuhan nggak lama sih memang akhirnya mereka kembali lagi ke gereja. Mungkin banyak juga yang kasih saran atau ini, dan puji Tuhan sih akhirnya sekarang mereka udah memiliki anak dan usia udah 1 tahun. Nah, sekarang sekitar 1 tahunan ya. Tapi gini, dia sempat mengalami sebuah fase yang namanya itu tidak Tuhan-Tuhanan sampai nggak ke gereja. Tapi di sini ya, kondisi yang dialami Ayub ini itu nggak ada apa-apanya yang dialaminya gitu. Dia bilang gini, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Kata bijak itu yaitu bijaksana dalam tindakan, tidak pernah salah dalam bertindak. Tuhan itu mahir dalam seni membentuk. Jadi maksudnya gini, Ayub itu bilang Tuhan itu udah paling bagus. Dia lagi bentuk saya dan dia itu mahir dalam seni membentuk gitu. Makanya ini proses ini luar biasa saya pikir yang dialami Ayub ini. Bisa next Pak supaya cepat, supaya kemudian saya akan bersaksi. Ya, kenapa Ayub tidak lawan Tuhan? Karena di dasar keyakinannya yang paling dalam bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu mahir dalam seni membentuk. Jadi Ayub yakin bahwa dia sedang ada di tangan seorang ahli bukan yang amatiran, tetapi seorang ahli yang sudah teruji.
Olehnya, ini menurut saya ya, kita harus berani bilang bahwa dalam ratapan, tangisan, dada sesak, hal yang tak menyenangkan karena memang saya sedang dibentuk, sebab saya ada dalam tangan seorang ahli. Tujuannya ya supaya kita nggak baper lah, ya kita tidak lagi bermain di area-area seperti itu, karena memang kita udah ketinggalan jauh kalau kita sampai berpikir demikian. Karena ya saya sendiri sih seorang Kristen, dari lahir udah orang tua saya seorang Kristen sampai sekarang. Kalau sampai masuk di area yang ini kan udah terlalu jauh kita tinggal dalam pengenalan akan Tuhan. Sesusah-susahnya proses yang kita alami, Tuhan tidak pernah punya rencana untuk membunuh atau mencelakai kita dalam proses itu. Kita sama-sama yakin ya memang kita lagi dibentuk dalam realita keahlian. Next, Pak. Ya, ini Allah itu bijak dan kuat. Ini kata bijak tadi itu dia ahli dalam seni membentuk. Lalu kata kuat di sini artinya dia itu Allah itu yang mempunyai kekuatan penuh, ya. Ya tidak bisa disenggol. Apapun itu Tuhan akan teguh dalam kekuatannya, baik dari sisi manapun kita memandang Tuhan. Olehnya bagi saya sih kita ikuti saja pemahaman Tuhan. Next, Pak. Ya, Allah itu bijak dan kuat, berkeras. Maksudnya ini kalau kita sampai keras kepala waktu membentuk, ya, sukar untuk dalam itu ketika kan Tuhan itu katanya membentuk bejana itu dari tanah liat. Ketika dia sukar ditekan, ya, kita memposisikan diri seperti itu artinya berkeras. Ketika kita dalam proses susah diremuk-remukkan gitu ya, atau sukar dibentuk, dia sampai bilang begini, Allah itu bijak dan kuat, siapakah yang dapat berkeras melawan dia lalu tetap selamat dan tetap selamat. Coba next, Pak. Ini tinggal sedikit lagi ke slide-nya. Next. Ya, salam. Allah itu bijak dan kuat, siapakah yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat. Selamat itu kata salam. Jadi maksudnya gini, kalau kita berkeras melawan Tuhan, ya tidak mau dibentuk, artinya kita akan lepas daripada ikatan perjanjian damai, sebuah ikatan yang menegaskan bahwa Tuhan itu akan berpihak ke kita. Dia akan bersekutu dengan kita kalau kita mau dibentuk, ya. Jadi saya renung-renungkan dalam kehidupan yang sedang saya alami kemarin, karena memang semenjak itu sebelum dirobohkan pun ya, setelah dirobohkan juga yang kami alami itu, saya dan istri dan anak-anak pagi berdoa, ya malam berdoa. Kayaknya sih memang saat itu realita cinta Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan ya itu tinggi sama saya. Apalagi sebelum bermasalah pun sudah demikian kami, apalagi punya permasalahan yang demikian ya. Ya karena saya juga diingatkan teman, dikuatkan, lalu baca-baca yang seperti ini, itu membuat saya memang fenomena untuk salahkan Tuhan, apa Tuhan, sempat sih mau terlintas, tapi itu saya jauhkan dari diri. Sampai terkadang seperti saya yang bilang tadi, bukan karena sesuatu lagi saya datang ke Tuhan, seperti lagu tadi, kau rindu, kaulah yang ku perlukan. Jadi kerinduan untuk dekat Tuhan itu semakin tinggi. Gitu. Ya. Sehingga di sini rupanya kata salam, yang kata selamat itu dalam bahasa Indonesianya itu pengertiannya ikatan perjanjian damai. Kalau kita mengeraskan diri, kita akan mengalami. Bahkan itu artinya juga dapat uang, dapat ganti rugi. Lalu yang terakhir, yang paling disoroti, yang paling ini sebetulnya ya, yaitu pemulihan dari dalam diri. Alami pemulihan dari dalam diri. Jadi yang saya soroti sekarang dapat upah, dapat ganti rugi, ya semenjak saya alami itu dan saya belajar dari Ayub ini, saya lagi menyoroti yang nomor 4. Alami pemulihan dari dalam diri.
Yang saya mintakan sama Tuhan, perbaharui saya punya karakter. Perbaharui saya cara bisa menyikapi seperti Ayub ini yang sedang saya alami seperti itu. Ya, coba next lagi, Pak. Next, Pak. Iya. Yang paling inti dalam hidup adalah pulih dari dalam, sebab bagian luar adalah hal lanjutan dan cerita berikutnya yang akan kita alami dalam hidup. Saya mengerti tentang Matius 6 ayat 33 ya, cari dahulu kerajaan Allah tentang kebenarannya. Tapi di sini saya ngerti. Iya ya. Itu pengertiannya gini, mengalami pemulihan dalam diri, yaitu firman Tuhan itu mulai menguasai cara kita berpikir, sekalipun realitanya sesak di dada atau pengalaman itu sampai meneteskan air mata ya. Lalu kemudian cerita lanjutan mengenai di luar diri, bisa jadi ekonomi, apa yang hilang itu kan terlalu gampang sebenarnya bagi Tuhan untuk mengembalikannya. Nah, ini mulai saya berpikir demikian, iya ya luar biasa Tuhan, terlalu gampang lah nanti gitu, sehingga membuat realita yang sedang kita alami itu nggak sesedih, nggak sebaper-baper yang seharusnya ya sebagai manusia katanya ya wajar, tapi kemudian kita mengalaminya ternyata nggak kewajaran demikian, karena kita udah kenal Tuhan lama, belajar sama Tuhan tentang Tuhan kan sudah lama. Sebab pulih dari dalam kita punya potensi lepaskan kesembuhan bagi orang lain. Semenjak kisah itu ya terjadi bagi kami, banyak orang telepon kami sampai gimana keadaan dia, karena mereka lihat kita juga santai senyum gitu ya, sampai mereka bilang ini kayak nggak ngalamin apa-apa katanya. Kami sih sama istri bilang ya sudah, memang saat itu sih kejadian itu jujur meneteskan air mata ya, karena banyak kenangan. Anak-anak kami di komplek itu yang kami dididik mengenai firman Tuhan dan segala hal itu menjadi kenangan tersendiri, sehingga membuat kita itu sedih sesaat, tapi setelahnya ketika kita paham juga udah paling benar ini apa yang Tuhan kerjakan, mulai menilik daripada Ayub punya statement, ya akhirnya kita sepertinya mengalami sebuah kelepasan di dalamnya ya. Jadi kita masuk ke topik kesimpulan, bisa Pak, kesimpulan ada di bawah itu. Ya, Tuhan tak pernah salah dalam kehidupan kita, sebab Dia bijaksana dalam tindakannya. Ini statement Ayub, saya tuliskan demikian. Bila kita masuk dalam proses hidup, pahamilah bahwa kita sedang dibentuk di tangan ahli. Kita akan baik-baik saja, tidak akan celaka dalam proses hidup, sebab kita ada di tangan ahli. Next, yang terakhir kesimpulan. Saya tidak melawan dan keras kepala, enggak akan lari dari proses dan tidak putuskan memisahkan diri dengan Tuhan. Karena apa? Ya, karena ganjarannya Tuhan akan jadi sekutu dalam saya. Buktinya, ya saya ngalamin lah, ada teman-teman datang ya, lalu salamkan uang ke istri saya, lalu ada yang transfer uang, bahkan ada yang kasih tanah, sertifikat langsung. Bahkan kemarin juga saya punya proyek di ayam geprek Bensu ya, dia mau tutup, ada 4 ruko dia mau tutup di 2 daerah. Lalu kemudian ketika dia mau tutup, dia tanya saya, Pak Oras, itu saya punya genset di situ, saya mau sumbang kemana ya katanya. Aku bilang, Bu, gampang. Aku bilang, gampang gimana katanya. Ya sudah, sumbang ke saya punya yayasan. Dia bilang, emang kamu punya yayasan? Kata, iya sih Bu, cuman kemarin dirobohkan. Aku bilang, aku cerita sambil senyum sih. Lalu dia bilang, ya sudah Pak Oras, itu nanti ambil. Lalu ini semua kursi, meja, kamu bantu jual, udah. Kamu buat ini aja, besar-besar yayasan. Jadi ada gitu yang Tuhan tunjukkan ke kita, langsung gitu. Jadi akhirnya gini, dalam ganjarannya ini, saya nggak akan mau hilang dari ganjarannya ini. Karena ganjarannya, Tuhan akan jadi sekutu dengan saya. Itu pasti perhatikan saya, ini saya imani. Bahkan Tuhan akan berikan saya upah. Tuhan akan memberikan saya juga ganti rugi yang kemarin saya alami. Dan yang paling disoroti, Tuhan akan pulihkan aku dari dalam. Artinya apa? Akan ada sebuah karakter tentang pengertian tentang Tuhan. Karena di Ayub ini ketika saya baca di ayat-ayat 4, kalau kita lihat ya, perjalanan Ayub mulai daripada dia ngalamin yang namanya mulai harta hilang lah, anak-anak meninggal 10 lah,
lalu kemudian cerita mengenai penyakit lah, cerita mengenai daripada istrinya tidak terima dengan segala hal itulah, lalu kemudian terima sahabat-sahabat yang menghakimi dia. Ini kalau di itu aku baca-baca di ini sekitar 9 bulanan lah dia ngalami. Tapi di ayat 42 itu luar biasa. Dia punya statement gini, selama ini aku dengar engkau dari kata orang saja, tapi saat ini aku melihat engkau. Semenjak itu aku lihat ya di ayat-ayat setelahnya itu luar biasa ya. Yang namanya pergantian itu Tuhan kerjakan itu luar biasa. Sampai di ayat itu dikatakan apa yang hilang dari Ayub, Tuhan gantikan 2 kali lipat. Bukan sampai berhenti di situ aja. Di kisah Ayub, Alkitab menulis begini. Ayub memiliki anak-anak yang tercantik di muka bumi. Berarti ganjarannya, kalau reaksi kita salah dalam segala tragedi yang sedang kita alami, hati-hati. Tuhan nggak akan bersekutu dengan kita untuk hal ke depan yang sedang kita hendak raih. Hati-hati, upah kita akan hilang. Bahkan hati-hati, ya ganti rugi yang sedang kita alami, kita nggak akan dibalikin. Kalau Ayub sih 2 kali lipat, saya lihat luar biasa. Apakah demikian? Ya tapi nggak kalau ini sih saya cuma serahkan kepada Tuhan. Lalu di 4, Tuhan akan pulihkan kita dari dalam. Ini Ayub ngalamin. Selama ini aku mengenal engkau hanya dari kata orang saja. Ya. Kalau bahasa Inggris bilang katanya ada orang bilang rumors ya, cerita yang berkembang. Tapi saat ini aku melihat engkau. Semenjak itu Ayub mengalami pemulihan. Dan puji Tuhan sih saya sedang mengalami itu mulai hari-hari ini ya. Coba next Pak. Di bawahnya satu lagi. Ada tujuannya. Tujuannya ya bagiku. Apapun yang sedang saya alami, proses apapun itu bentuknya. Supaya saya lebih matang aja. Di hadapan Tuhan kan ada ujian. Berarti saya sudah semakin pintar gitu ya. Dalam ujiannya itu saya bisa jawab lewat reaksi-reaksi saya menghadapinya ya. Lalu cara berpikir saya berbeda, pertimbangan saya juga berbeda, dan saya lebih respect kepada Tuhan punya mau gitu ya. Nah, ini salah satu contoh, ada gambar di bawah itu Pak. Bisa Pak gambar di bawahnya. Nah, ini salah satu kami punya pelayanan. Jadi ajar anak berdoa itu di ruko yang saya itu, karena saya tinggal di situ, ajar anak berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ya, bayangkan kita ngajarin anak-anak tuh, ya, untuk berdoa. Saya terkadang ngajarin mereka berdoa untuk bangsa, untuk orang tuanya, untuk adik-adiknya, bapaknya, ya, supaya mereka tetap percaya sama Tuhan. Tapi gini, diperhadapkan ke kita, kalau sampai kita nggak percaya sama Tuhan, kita ngajarin anak-anak, kita malah nggak percaya, kan aneh. Jadi akhirnya kuatkanlah iman. Tapi puji Tuhan dalam perjalanan iman, mengikuti yang Ayub ajar ini, ya, itu luar biasa. Ya, yang di bawahnya tadi nggak apa-apa Pak. Ya, ini kisah saya sama istri ngajarin mereka lah untuk nyanyi lah, lompat-lompat, ya. Sukacita bersama Tuhan. Ya, coba next di bawah Pak. Tapi inilah tragedi tanggal 28 kemarin. Ini saya dan istri. Ya jujur sih, secara manusia saya di sini. Ya, saya melihat istri saya histeris menangis seperti itu. Anak-anak saya juga menangis. Bahkan anak-anak saya yang saya angkat itu saya pindahin ke rumah mertua dulu, lalu di rumah mertua ketika saya malamnya saya pulang ke sana, saya beresin dulu semua barang-barang kami yang rutin itu, mereka lari dari rumah gitu sampai lompat ke saya, mereka menangis karena apa? Mereka kayaknya trauma melihat itu tadi ya, sehingga mereka sepertinya saya mengalami apa, mereka langsung lari gitu kejar saya, lompat gitu, saya juga jadi menangis gitu lihat itunya. Jadi realita ternyata enggak semudah yang kita ini. Tapi ya puji Tuhan ya, setelah tanggal 28 itu 29, 30, 31 kami pun masih galau, di awal tahun mulai ada gambaran dari Tuhan kepada kita ya. Jadi saya akan bersaksi
Pak Komingguan masih punya waktu berapa? Karena saya mau saksikan bagaimana saya dapatkan ruko itu. Silakan Pak. Ya, saya mau saksikan demikian. Jadi itu saya dapatkan ruko itu ada kisahnya. Sehingga ruko itu didatarkan atau di apapun, saya nggak galau di situ. Karena saya mengingat bagaimana saya dapatkan ruko itu. Jadi ruko itu dulu suatu kali saya pernah mengerjakan sebuah rumah, ya. Lalu saya cat semuanya, ada perbaikan lah di rumah itu. Lalu ketika rumah itu saya melakukan perbaikan, selesai, saya mau tagih. Saya lihat kok banyak banget nih anak-anak di sini. Ternyata itu adalah panti asuhan. Lalu saya tanya ke yang pengelola, Bu, ini apa? Kok banyak banget anak-anak? Ini panti asuhan, Pak. Lalu saat itu memang kami belum ada yayasan, belum ini. Saya berpikir, satu kali kalau saya bisa begini ya, gitu. Sehingga kemudian saya bilang ke ibunya, karena saat itu juga saya kan ikut ngecat rumahnya itu. Jadi saya juga kotor. Lalu saya bilang ke dia, Bu, gimana kalau tagihannya ini saya nggak tagih ya, saya bilang. Lalu dia lihat saya nggak yakin kan, dari bawah ke atas, dari bawah di atas, ditengoknya saya gitu dari kaki ke rambut gitu ya. Lalu dia bilang, kamu yakin, katanya. Ya saya bilang sih, iya Bu, saya bilang. Lalu kemudian dia setuju, akhirnya saya cerita sama istri, saya ada tagihan di sana itu, saya nggak ambil karena itu panti asuhan, saya bilang. Ya mungkin kalau ke depan kita punya ini, akhirnya Tuhan permudah, gitulah kisahnya ya. Lalu singkat cerita, udah selesai itu. Lalu kemudian saya ngerjakan ada satu ruko lagi, kami cat, kami perbaikin, bikin beberapa hal di situ. Ternyata tempat rumah singgah. Jadi pendetanya itu hendak menjadikan itu kalau ada yang susah singgah di situ dulu, orang nggak punya pekerjaan bisa di situ, tunggu ada pekerjaan. Pokoknya sosial lah. Baru ada saat itu yang saya lihat ada seorang itu yang lagi hamil karena di luar nikah, lalu mereka tampung di situ sampai anaknya itu. Akhirnya ketika saya kerjain saya bilang juga, tapi memang saya nggak ini ya. Saat itu cuma sekitar 30% aja saya bilang, Pak, ini tagihannya enggak ini ya sekitar 30% tinggal lah supaya ada saya punya sumbangan di sini kan gitu. Lalu kemudian setelah selesai itu udah. Lalu tiba-tiba ada lagi yang telepon saya. Tak kenapa saat itu kerinduan memberi itu tinggi saat itu. Sehingga ketika ada yang telepon saya ternyata ada seorang hamba Tuhan itu lagi buat gereja. Ternyata tukang yang ngerjain itu kabur gitu. Sehingga gerejanya nggak selesai. Lalu ada teman bilang, Bro bantulah selesaikan tuh punya bapak ini gitu. Lalu akhirnya singkat cerita ya sudahlah. Tapi gini bro, aku bilang, ini kan saya ikhlas bantu. Jadi saya nggak akan ke sana. Saya suruh orang kerja saya aja dan saya nggak mau ketemu sama beliau gitu. Jadi kenapa bro? Entah kenapa pula ya saat itu aku lagi mengimani kalau ngasih apa dengan tangan kanan jangan sampai tangan kiri ketahuan. Jadi maksudnya saya nggak mau ketemu bapak itu, saya nggak mau bapak itu bahwa saya yang bantu gitu saat itu ya. Jadi singkat cerita orang kerja saya yang saya suruh. Lalu sampailah ceritanya selesai gerejanya itu ya, habislah saat itu saya hitung itu sekitar 17 jutaan ya untuk finishingnya itu selesai. Lalu kemudian bapak itu bilang ini, telepon saya karena dikasih nomor kan. Bisa nggak kita ketemu? Aku bilang enggak Pak, sudah selesai. Loh, aku harus bilang terima kasih. Aku bilang ini, Pak nggak usah bilang terima kasih, nanti Tuhan ganti sendiri. Aku bilang. Lalu singkat cerita sih, tiba-tiba ternyata dia tanya anak buah saya itu, orang kerja saya maksudnya, Bapak itu diam-diam datang ke rumah. Lalu waktu datang ke rumah, itulah Bapak itu ya kami berpelukan lah. Aku juga jadi terharu kan saat itu. Lalu dia ini ya sudah, akhirnya Bapak itu pulang. Semenjak itu saya ngalamin fenomena begini. Saat itu kan saya belum, proyek yang saya dapat itu enggak banyak lah. Biasanya kecil-kecil. Paling renovasi belakang rumah orang kan gitu, perbaikan aja. Tapi semenjak itu tiba-tiba ada satu rumah di kawasan elit ya di tempat kami ini. Itu rumahnya itu minta dirobohkan, dibangun kembali. Lalu saya bingung. Pak belum pernah punya pekerjaan seperti ini. Lalu dia bilang begini, nggak apa-apa nanti saya bantu. Yang punya rumah ngomong kayak gitu. Aku bilang gimana? Ada gambarnya Pak. Lalu dia kasih gambar. Jujur belum pernah lah. Maksudnya rumah elit satu kawasan di sini namanya Perumahan Sukajadi. Itu berdua lantai.
dengan sini rumah Sukajadi itu mahal harganya ya. Lalu kemudian singkat cerita, ya udah Pak, saya pelajari dulu. Lalu saya belajar, jujur karena belum pernah ngerjakan seperti itu kan, saya tanya lah teman-teman yang senior ya, lalu cerita nulis gimana harganya bikin begini. Ya puji Tuhan nih saat itu ada teman yang kasih saran, lalu dapat harga per meternya berapa dikalikan berapa. Nah, singkat cerita saya jumpain Bapak itu, lalu kemudian Pak, ini Pak saya udah bikin harganya, saya kasih ke Bapak itu. Dan puji Tuhan ketika jumpa dengan Bapak itu, lalu dia nggak lihat penawarannya berapa gitu ya, langsung dibilang begini, kapan mulai kerja? Ya aku bilang sih, kapan mulai kerja? Bapak lihat dulu penawarannya berapa, saya bilang. Lalu dia bilang enggak. Kapan kamu mulai kerja? Lalu saya bilang tentukan hari. Akhirnya ketika tentukan hari, udah. Lalu saya berikhtiar untuk cari tukang dari Jawa aja, karena ini rumah kan bukan rumah sembarangan. Lalu akhirnya saya pergi saya cari-cari link supaya cari tukang dari Jawa untuk datangkan ke Batam. Dan puji Tuhan saat itu datanglah tukang ke Batam. Lalu kemudian saya bayar ongkos semuanya. Selesai itu akhirnya mereka mulai kerja. Dan orang-orang di Batam saya juga ambil tukang untuk merobohkan rumah. Tapi singkat cerita yang saya alami begini. Ternyata nggak semudah yang ini proses bagi saya. Karena semenjak ini, jujur ya, saya harus tiap malam itu susah tidur, memikirkan beban mental nih buat pekerjaan ya. Ternyata ini proses yang saya alami. Saya sempat juga di pertengahan jalan itu. Ya Tuhan, kok sesusah ini saya alamin. Saya pikir kalau dapat berkat kayak gini apa gitu gampang gitu ya. Ternyata nggak semudah. Jadi pertama yang saya alami begini. Jadi inilah proses yang saya mau supaya kita semua ngerti ya. Kalau kamu mengalami sebuah berkat terlalu gampang, ya puji Tuhan untuk itu. Tapi saya nggak pernah ngalami seperti itu. Ya, saya ngalaminya harus sujud sembah Tuhan, lalu belajar sepenuhnya sampai benar-benar itu bisa ngerti, baru akhirnya mengalami kelepasan gitu. Itu yang saya alami. Kalau ada orang menyaksikan tentang bagaimana cepatnya, saya nggak ngerti, saya nggak alami seperti itu. Mungkin beda konsep kali ya, karena saya nggak pernah ngalamin itu. Jadi saya mau cerita, bagaimana waktu pertama kali 1 hari orang dari Jawa itu saya bayar ya, udah saya bayar semuanya mereka, saya kasih tempat tinggal. Besoknya kabur, coba bayangkan. Jadi itu semuanya satu grup itu kabur ya. Jadi inilah awal penderitaan saya. Jadi bukan berarti ternyata begini, ketika kita sudah memberi ya, lalu kasih sesuatu ke orang lain, lalu menolong gereja atau apa, lalu kemudian kamu tiba-tiba seolah-olah ngalamin berkat, lalu dalamnya mengalami berkat, enggak. Saya enggak. Jadi yang saya alami itulah pertama saya pusing itu di rumah tuh. Ya memang ada orang-orang di Batam itu yang lagi bongkar kan. Tapi orang ini satu tim yang saya tadi percayanya membangun, bikin fondasi semua itu kabur kan. Saya teleponin nggak angkat lagi, itu panas hati itu luar biasa saat itu. Kalau bisa sih ketemu tuh orang saya pukul aja pakai kayu entah apa lah ya. Cerita tentang Tuhan nggak ada lah. Nggak ada saat itu. Kesal gitu di hati. Ya. Lalu kemudian ada teman sendiri. Ya ngoceh-ngoceh lah sama Tuhan lah. Aku bilang, Tuhan gimana ini? Aku pikir ini berkat 100 kali ganda atau apa. Tapi rupanya begini. Lalu bergumul lah kan untuk cerita ke yang punya rumah. Karena gini, aku seolah-olah bangga atau apa, mendatangkan orang dari Jakarta itu cerita sama yang punya rumah gitu. Jadi ini kan dilema, ketika besoknya yang punya rumah datang melihat nggak ada orangnya, kan ini dilema. Jadi aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih aku hikmat nih, supaya bisa kasih tahu ke orangnya, supaya dia ngerti yang aku alamin gitu. Lalu kemudian singkat cerita aku jumpain tuh bapak yang punya rumah. Pak, aku minta maaf Pak, aku bilang. Kenapa kamu minta maaf? Itu kan Pak, rumah yang Bapak suruh itu kan kemarin aku janji mendatangkan tukang dari Jawa. Cuman 1 hari mereka kerja Pak, mereka udah kabur Pak, entah kemana sekarang. Aku bilang, itu malu, aku malu banget saat itu dalam kejujuran ini. Tapi nggak tahu kenapa. Itu Bapak itu seperti satu sinar, satu seperti Tuhan Yesus saya lihat. Dia ngomong begini, udah Pak Beras, nggak apa-apa, cari yang lain. Lalu dia bilang gini sama saya, nanti kalau Bapak rugi, tambahkan aja lagi, nggak apa-apa. Itu aku jujur, aku plong. Jadi aku pikir-pikir, untung aku jujur. Kalau sempat aku nggak jujur, pikirku kan. Jadi dari itu ya sudah, aku jujur, dia puji Tuhan gitu. Jadi kemudian dia transfer saya uang sekitar 300 jutaan ya.
Jujur sih, seumur-umur belum pernah punya uang segitu di rekening saat itu gitu maksudnya. Jadi paling ya 10 juta, 15 juta kan itu udah luar biasa saat itu ada di rekening. Tapi ini luar biasa dia kasih lah sekitar 300 juta sebagai DP awal ya. Ya puji Tuhan aku kerjakan lah itu rumah. Apakah selesai sampai di situ masalahnya? Enggak, masih banyak masalahnya. Jadi aku juga nggak paham mengenai bangunan rumah. Lalu bikin fondasinya seperti apa? Aku jujur saat itu harus tanya ke banyak orang. Karena ada juga orang takut-takut nanti runtuh rumahnya hancur kamu katanya. Waduh ini repot juga. Lalu kemudian aku tanya seorang, akhirnya belajar lah. Aku pokoknya belajar lah saat itu. Lalu kemudian ketemulah tukang-tukang yang ketemu pun nggak yang mahir-mahir saat itu gitu. Karena proses pembongkaran apa gitu ya. Lalu mulailah pembangunan. Ternyata satu orang ini tiba-tiba datang ke kita, dia langsung minta pinjaman. Dia ceritanya bagus lah pokoknya. Dia seorang ahli lah. Tapi puji Tuhan saat itu ketika dia pinjam besoknya udah nggak datang lagi kan gitu kan. Jadi yang ngalami fenomena ini kita pusing banget saat itu. 1 bulan aku pusingnya itu luar biasa. 2 bulan apalagi ya. Ke 3 bulan ya hampir drop. Tapi gini, ke-4 bulan baru saya ngerti ya. 3 bulan itu memang saya sujud terus sama Tuhan gimana belajar ke rumah ini sendiri ya. Ke-4 bulan nggak tahu kenapa Tuhan anugerah saya dengan tukang-tukang yang baik. Ya, nggak tahu kenapa tuh itu orang kok bisa datang sama saya ya, dia datang lewat gitu cari kerjaan ya. Lalu saya tanya dia, saya lagi butuh, ini baik-baik banget di 4 bulan ini ya, di 3 bulan saya diproses itu sampai hampir mati sebetulnya saya rasa ya, beban mental setiap hari nggak bisa tidur ya, pembelajaran bikin fondasi berapa, hitungan ini berapa, itu betul. Ternyata di 3 bulan saya lagi diproses untuk pematangan diri mengenai sebuah bangunan, pematangan diri mengenai orang-orang kerja ya. Di situ saya sadar. Lalu ke-4 bulan ini luar biasa gini. 4 bulan itu kan saya mulai ketemu orang-orang kerja yang baik nih ya. Lalu saya mulai bisa tinggal ini kerjaan, mulai bisa bersiul lah, maksudnya mulai bisa lah bernyanyi-nyanyi kan gitu kan. Lalu ini kan karena perumahan elit sehingga menjadi sebuah ikon bagi saya untuk cerita bahwa saya punya pekerjaan di perumahan itu gitu. Sehingga ketika saya keluar dari sini ke warung kopi, ada duduk-duduk sama teman, ketika saya bilang saya punya kerjaan, banyak tawaran kerjaan ditawarkan sama saya. Karena mereka pikir, karena saya punya pekerjaan di tempat elit, mereka pikir saya sudah jago gitu ya. Padahal sesungguhnya belum. Tapi karena 4 bulan itu saya pembelajaran, itu orang jadi banyak percaya ngasih saya proyek. Lalu kemudian akhirnya saya memasuki juga satu perusahaan, namanya perusahaan Philips ya. Nah, disitulah saya mulai ngalami seperti keran air lah saya di sini. Akhirnya saya dapat proyek di situ hampir 1 M saat itu. Ya, bayangkan dari yang nggak ngerti tadinya, akhirnya bisa sampai proses kayak gitu. Ya puji Tuhan lah semenjak itu saya akhirnya ya mengalami, saya bilang sih berkat lah ya. Lalu kemudian karena saya mengalami berkat itu, itulah awal di mana saya membeli tanah itu, lalu bangun ruko itu. Lalu kemudian kami bikin yayasan, lalu akhirnya kami bikin panti asuhan. Jadi saya cerita yang tadi itu untuk menceritakan prosesnya bagaimana. Lalu kemudian di tanggal 28 kemarin itu hancur lebur semuanya, ya. Jadi sepertinya saya harus memulai dari awal lagi. Tapi saya yakin begini, ya, karena saya belajar dari Ayub ini, ya. Saya nggak terlalu susah, saya juga belajar bagaimana Tuhan menolong saya untuk hal yang ini. Jadi saya percaya ya, kesimpulan ini Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan saya. Sebab dia bijaksana dalam setiap tindakannya. Bila aku memasuki dalam proses hidup, aku harus paham, aku sedang dibentuk di tangan ahlinya. Aku akan baik-baik saja. Sekalipun seolah-olah celaka aku lihat. Tapi memang aku lagi dibentuk sama ahli. Dan puji Tuhan sih ya, kalau hari-hari ini saya mengikhtiarkan diri menghadap Tuhan itu udah 7 kali ya, bikin waktu maksudnya. Jadi mungkin di pekerjaan pun ya mungkin doa sama Tuhan gitu ya, ambil sekitar 10 menit lah atau 5 menit. Jadi mulai bagi-bagi waktu. Nah, saya sih lihat Daniel itu 3 kali dalam satu waktu ya. Kalau bisa lebih, ayolah teman-teman. Artinya ambil saat-saat sendiri bersama Tuhan ya. Dan puji Tuhan memang kabar baiknya yang saya akan alami ke depan,
Ada satu lagi rumah yang sangat besar sekali, yang sampai punya kolam renang apa ditawarkan saya hari-hari ini untuk membuat interiornya. Dan saya mulai melihat awan setelah petang. Iya ya. Lalu saya tanya ke dia, Pak, kenapa saya dapat pilih? Saya lihat PP di WA katanya. Lalu apalagi Pak yang lain nggak tahu. Ketika saya doa katanya, itu Tuhan wahyukan wajahmu. Sampai ntar banyak orang lain yang mau mengerjakan rumah saya ini, tapi saya tunggu kamu katanya. Oh puji Tuhan, ini betul-betul memang kalau sudah Tuhan yang berkarya. Aku pikir saya cerita sama istri, akhirnya inilah hari-hari ini topik doa kami, dan saya percaya ke depan Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik bagiku, tentunya juga bagi setiap kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk berkat-Mu. Jikalau hari ini Engkau layakkan aku boleh berbagi sharing di tengah-tengah daripada acara ibadah kami saat ini, Tuhan. Aku minta ampun di hadapan Tuhan jikalau ada hal kesalahan yang aku kerjakan dalam setiap perkataanku ketika aku berbagi sharing. Kepada Tuhan aku minta tolong kiranya anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah setiap sharing yang boleh kami kerjakan saat ini. Sementara ada hal-hal yang hendak kami kerjakan ke depan, kami minta tolong. Berkat Tuhan selalu bekerja bagi kami. Sehingga setiap saat dalam kehidupan kami, Tuhan dapati kami boleh menjadi orang-orang yang mengupayakan diri kami untuk berkenan hidup di jalannya Tuhan. Sehingga keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami itu tidak lenyap begitu saja, namun kami boleh pertahankan itu. Sehingga tiba waktu kami untuk masuk ke dalam rumah Tuhan yang kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, luar biasa hambanya, Bapak Horace Ringo ya. Emang kalau diproses sama Tuhan tuh enak nggak enak ya. Kita bisa tahan uji nggak? Itu masalahnya. Kalau kita bisa kuat, tahan uji, punya iman tetap percaya kepada Tuhan, dia pasti akan memberikan berkat yang berlipat. Itulah Tuhan. Ya, banyak orang kepengennya sih berkatnya itu terus datang ya, nggak ada masalah ya, enak-enak aja gitu. Tapi kan Tuhan Yesus bisa melihat kapasitas kita, bisa nggak kita menerima segala sesuatu yang Tuhan mau proses kita. Ya, itu nggak mudah. Tapi kalau kita tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan, tidak putus asa, tidak mundur, tetap berdoa, ya, setia melakukan pekerjaan Tuhan, itu bonusnya bahkan bukan sedikit ya, berlipat-lipat. Ya. Dan saya percaya Bapak Horace Ringo yang sudah melakukan pelayanan untuk anak-anak yang ditampungnya ya, yayasan ya, itu saya percaya itu nggak mudah ya, perlu dengan segala sesuatu pengorbanan yang berat sekali ya. Saya percaya kalau dia bisa melakukannya dengan setia ya, melakukannya tentunya dengan Tuhan, dia pasti akan diberkati kerjaannya ya. Memang di tahun 2022 ya, tanggal 28 yang Bapak ceritakan itu nggak mudah loh ya, itu bisa tak bisa nangis Bombay itu ya. Ya. Wah, itu satu proses yang Tuhan kasih buat kita ya. Tapi kita lihat perbedaan dengan Ayub itu nggak sebanding. Ya, nggak ada apa-apanya kita. Tapi bersyukur aja, kita bisa mengucap syukur aja. Ya, Tuhan pasti gantikan kok. Ya. Amin, Pak. Yang penting jangan kecewa, jangan bersungut sama Tuhan ya. Jangan marah sama Tuhan, apalagi jangan ninggalin, itu yang silakan ninggalin ya. Nyalakan Tuhan, ninggalin lagi. Luar biasa ini kesaksiannya. Tuhan Yesus berkati Bapak Horace Ringo ya. Boleh sebuah pujian Pak Derison sebelum Bu Lydia doa jemaat. Ya, kebetulan akhirnya belum selesai. Besok pembicaranya Bapak Pendeta Amir Aritonang, Ketua Umum PMD ya. Ya, kita akan berdoa siapa. Terima kasih buat hambanya Bapak Horace Ringo dari Batam. Proses yang sedang kita jalani dalam hidup ini, yang sudah kita jalani dan yang akan kita jalani.
dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Seru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan kami adalah Tuhan, kekuatan hidupku. Dapat dalam Yesus, Dia tak meninggalkan, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, takkan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Ya Bu Lydia, silakan Bu Lydia. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami bisa mendengar firman-Mu kembali ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh menjadi satu pegangan kami di dalam masa-masa sulit pun kami percaya bahwa Tuhan akan menolong. Bahkan Tuhan akan campur tangan segala sesuatu terjadi seizin Tuhan ya Bapa. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kau pakai terus hamba-Mu, Pak Horis Siringo Bapak. Biar kasih-Mu Tuhan akan menyertai dan campur tangan. Terus Kau pakai dengan kuasa-Mu. Bahkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Biar Tuhan pakai terus dalam pelayanannya. Biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pelayanannya, keluarganya, biar Tuhan melindungi, menjaga, dan menolongnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, di mana firman-Mu selalu memberikan satu kekuatan buat kami, di dalam penderitaan ada mujizat Tuhan akan terjadi. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan kembali buat Bapak Pendeta Mingguan Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari-Mu, bahkan semua Tuhan, keluarganya juga Tuhan tolong semuanya.
Terima kasih Pak, kami juga berdoa buat Pak Hendra. Bapak, Kau jamah, Kau sembuhkan, kaki tangannya boleh berfungsi seperti semula, bisa melayani pekerjaan-Mu kembali Tuhan. Tolong semua keluarganya, biar berkat-berkat Tuhan terus mengalir, menolong, menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Pak John yang sudah melayani pujian, kiranya Kau tolong terus sertai campur tangan-Mu. Semuanya Tuhan yang sudah melayani, Kau pakai mereka semuanya Tuhan. Bahkan kami yang sudah ikut sama-sama Tuhan, berkati kami semuanya. Apa yang menjadi keperluan kami Tuhan sudah mengetahui semuanya ya Bapa. Lebih daripada itu kami minta kesehatan terus Tuhan. Biar tubuh kami sehat, kami boleh terus melayani pekerjaan Tuhan. Boleh mencari jiwa-jiwa yang baru yang belum mengenal kepada Tuhan. Mari Tuhan yang akan tolong semuanya. Jadikan berkat kami di dalam family ministry ini supaya kami sama-sama sehati, sepikir, sejiwa, saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan. Jauhkan dari hal keributan Tuhan, jauhkan hal-hal yang tidak menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Biar kami semuanya saling menolong, saling memperhatikan. Biar kami saling melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kuasa Tuhan terus menyertai menolong. Mungkin satu kali kelak kami boleh berkumpul bersama-sama untuk tatap muka. Bahkan untuk sama-sama kami boleh memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau pakai semua para hamba-hamba-Mu. Kuatkan hati mereka terus Tuhan. Biar tidak mereka undur dan jauh daripada Tuhan. Biar tidak ada keributan dalam keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan. Boleh menjadi contoh, menjadi panutan yang baik Bapa. Biar semua tetangga bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam hidupnya. Biar Tuhan terus menolong dan juga kepada kami semuanya juga sama Tuhan. Kau juga memberikan kami kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan jadikan kami berkat juga di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tetangga kenalan kami Tuhan. Biar mereka juga bisa melihat ada Kristus di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan kembali buat bangsa negara kami. Biar Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai daerah. Biar mereka Tuhan semuanya, biar mereka boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Celikan mata rohani mereka Tuhan. Biar mereka bisa memilih di dalam hidupnya ya Bapak. Biar mereka boleh percaya dan mengenal kepadamu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu-lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua yang memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.